Pemirsa pasti masih penasaran mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Kita bahas lebih jauh di Halo Dokter karena sehat itu Asik. ya. Masuk segmen 3 artinya nih Dika akan halo-halo. Langsung aja jadi operator. telepon 5743476 02153478. Tadi masih ngomongin balon, Kak. Oh iya, ngomongin balon. Tadi Dok, jadi kan kita ngomongin 1000 hari. Itu ibarat kata kita nyiapin balon. Ini balonnya mau dibikin yang siap untuk nerima apa enggak, begitu maksudnya kan Dok ya? Iya, kurang lebih. Oke, boleh Dok, mungkin ada yang mau dilanjut lagi Dok? Di Kita prestasi? supaya kita dapetin balon yang sebesar mungkin. Sama satu pertanyaan yang paling sering ditanya sama ibu-ibu. Misalkan saya udah telat deh gitu misalkan. Nah, itu dia. Ini balon saya nggak gede-gede amat, balon anak saya lah gitu ya. Iya. Bisa nggak sih saya usahain lebih besar gitu si balon itu? Karena kan harusnya dia nyampe di umur 2 tahun tuh udah 80% ya Dok Iya, ya. betul. Otaknya nih berkembang. Bisa Iya. nggak sih saya kejar gitu? Iya. Silakan Dok. Oke, pada prinsipnya bisa, tapi memang usahanya pasti akan lebih keras lagi, harus lebih tekun lagi. Jadi yang tadi sempat disinggung, mungkin yang anak-anak lain dia sekali diterangin gurunya dia langsung bisa, Nangkep. dia langsung ngerti, terus dia dikasih soal dia langsung bisa jawab gitu. Ada beberapa yang memang harus ngerekam dulu, ntar di rumah diulang dulu, dia Iya. catat dulu, dia baru bisa. Usahanya mesti lebih besar, Usahanya lebih keras mesti lah lebih untuk besar. dapetin hasil yang sama begitu ya Dok Betul. ya. Walaupun kalau ujian sama-sama lulus barangkali sama-sama Iya. 100, Iya. tapi usaha si A sama si B jadi beda banget nih. Iya. Kalau si A-nya nih memang udah bagus banget di 1000 hari pertama kehidupan. Betul. Ya semua juga pengen yang 1000 hari kehidupan dong. Iya. Ibu-ibu tuh kalau ngajarin ya Dok ya, sampai jerit-jeritnya gitu Iya, kan. nangis bareng gitu, nangis bareng Nangis biasanya gitu. bareng. Ibu sama anak nangis bareng kalau susah. Iya. Dok, mungkin ada lagi Dok yang mau disampaikan? Tadi udah di ujung slide, Oke. jadi memang nanti kita berkembang ditanya jawab. dan Oke. diskusi. Dok sambil tunggu telepon ya Dok ya, Iya. IG-nya udah banyak Dok, boleh kita keluarin ya Dok Boleh ya. ya, Kita coba bacain kita dulu lihat. ya. Ayo dong Kak, baca IG Kak, biasanya baca IG. Oke ya, kita lihat dari @wilda.ekaputri. Dok, kalau kurang nutrisi saat 1000 hari pertama, kehidupan jika dewasa nanti akan menjadi stunting atau enggak? Mesti gitu kali ya? Iya, iya, Jadi iya. kalau tadi yang kalau lo tanyain, kalau udah apakah telat nih, gitu, udah kadung kalau kata orang udah terlanjur. Iya. Ini mesti gimana? Takut stunting nih gitu loh. Gimana Dok? Ya, memang itu sangat-sangat menentukan nutrisi fokus di 1000 hari pertama kehidupan terhadap status pertumbuhan nanti ke depannya. Salah satunya adalah stunting, yang oke. mana di Indonesia angka stuntingnya masih tinggi. Masih tinggi, Masih apalagi tinggi. pandemi ya Dok ya. Betul, masih sekitar 30,8% di tahun 2018. Walaupun memang sudah mengalami penurunan dari tahun 2013 yang memang sekitar 37%. Tapi itu kan berarti masih tinggi. Jadi 1 dari Dari 3 tiga. balita di Indonesia tuh mengalami gagal tumbuh. Gagal tumbuh. Jadi maksudnya nggak bisa tinggi gitu. Bagaimana sih Dok? Sebenarnya kalau stunting itu kita ngeliat dari beratnya, tingginya atau perkembangan otaknya apa gimana Nah, sebenarnya? jadi memang stunting itu kita lihat dari tinggi badan per usia. Tinggi Oke. badan per usianya di bawah -2 SD, di bawah -2 standar deviasi, yang memang disebabkan oleh karena kekurangan gizi kronis dan memang infeksi kronis yang berulang. Oke. Nah, WHO sendiri dia punya target. Jadi kita harus mencapai angka stunting di bawah 19% di tahun 2025. Makanya pemerintah punya program percepatan perbaikan gizi nasional. Oke. Kita juga ada gugus tugas nasional untuk perbaikan itu. Masalahnya nih pemirsa, masalah ngomongin stunting ini bukan cuman pendek aja pemirsa. Betul. Bukan cuman orangnya nggak tinggi. Iya. Saya suka bilang contohnya nih, kalau almarhum Presiden kita ya Pak Habibie, kan juga nggak tinggi. Tapi kan pinternya setengah mati gitu Nah, ya, nggak masalah. itu Tapi ini dia. kan masalahnya bukan cuman tidak tinggi, tapi Ya. juga kemampuan otaknya juga kurang gitu kan ya Dok? Betul. Ya, betul. Jadi memang stunting kemana-mana. Jadi dari mulai dalam hal prestasi atau konsentrasi belajar, kemudian belum lagi nanti penyakit Masalah degeneratif kesehatan. ke depannya begitu. Makanya jadi memang kalau kurang nutrisi saat 1000 hari pertama kehidupan memang berpotensi besar Jadi akan standar menjadi seperti itu. Saya tuh ngembaliin ke kata-kata dokter yang ASI, asah gitu ya, Ya. asuh kan ya Dok Betul. ya. Kalau misalkan nutrisinya nggak kurang, tapi kurang diasah gitu Nah, maksudnya. Kan kita mesti ngasih rangsang, mesti ngasih macam-macam Betul. ya Dok ya gitu ya, motorik halus, kasar. Kalau itunya kurang misalkan, keluarnya gimana tuh Dok? sama itu juga harus dipenuhi juga. Oke. Jadi memang ada 4 aspek perkembangan. Yang pertama itu perkembangan motorik kasar, motorik halus, Iya. kemudian perkembangan bahasa dan personal sosial.
Nah, Oke. yang tadi dikatakan bahwa mesti diasah begitu ya, itu masuk ke dalam 4 aspek perkembangan si anak tadi. Dan itu memang betul-betul harus juga terpenuhi. Baik. Oh, Jadi maksudnya oke. gini, menjawab Mbak Wilda tadi, kalau kurang nutrisi bisa stunting. Tapi kalau mau maksimal juga optimal, bukan cuma nutrisi aja, Ya, gitu, tetap aja betul. gitu ya dok ya. Oke. Lagi dong snack bar nih. Oke, jadi lapar ya snack bar not bar nih. Bagaimana dengan kasus anak yang terlambat bicara meskipun sudah seharusnya dia bicara? Ini sepertinya delay nih dok, speech delay. delay. Banyak nih dok ceritanya. Apa? Ini yang salah di mana? Apa dia nggak Ah. gagal perkembangan juga atau gimana? Ya, memang di tahap 1000 hari pertama kehidupan juga di situ ada proses yang namanya bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Nah, itu harus terstimulasi. Yang mana belakangan betul banyak pasien atau anak baby-baby yang memang usia 1 tahun belum mencapai 1-2 kata spesifik. Iya. Dia belum bisa panggil mama, belum bisa panggil papa. 2 tahun dia belum bisa menggabungkan dua Dua kata kata. spesifik yang mempunyai Pokoknya arti begitu. kemampuan Kemampuan bahasanya bicara. kurang Kemampuan gitu ya. bahasanya kurang, dan memang itu karena memang stimulasinya sangat kurang sekali, dan itu disebabkan karena kebanyakannya sekarang papa mamanya kerja, Sibuk, Dok. sibuk. Mm-mm. Dia jarang dekat sama anak. Yang kita ketahui mau mainan semahal apapun sebenarnya mendingan mainan biasa-biasa aja tapi dia punya partner bermain. Oh, teman mainnya. Oke, Partner dok, kita bermain. kan punya gadget sekarang Nah, macam-macam. itu dia baru mau nanya. Itu gadget ya dok ya, udah Ya. yang gaya macam-macam deh dok. Maksudnya dia kita bisa suruh bunyi apa segala macam, mau ABC mau apapun ada. Ya. Nah, kurangnya apa di situ sama si ibu bapaknya? Yang nggak dapat dari gadget tuh apa sebetulnya? Dok? Betul. Jadi memang gadget ya kita hanya menstimulasi bahasa reseptifnya aja. Jadi dia bisa Oh, menerima. jadi dia cuma satu arah ke kita, ke anaknya nih. Nggak Yes. nanggapin tuh si gadgetnya ya, Betul. nggak kasih tanggapan. Betul. Dan dia hafal lagu-lagu. Iya. Kalau disuruh nyanyi mungkin dia hafal, tapi dia tidak mengerti maknanya. Mhm. Dan memang apabila di kehidupan sehari-hari dia mau apa, dia nggak bisa bilang misalnya, mama makan. Kemampuan ekspresifnya berarti nggak Betul, ada, Dok, papa ya? main. dia Nah, belum ini bisa. pemirsa nih, ini udah saya talangin loh buat pertanyaannya. Karena si ibu-ibu pada suka ngotot. Anak saya jadi pinter loh dok, segala macam dia bisa lagunya. Bahasa aja dia sebetulnya dia bisa nerusin gitu, bisa gitu loh dok, pakai bahasa asing. Jadi ternyata yang jadi masalah adalah itu anak masuk satu arah, Ya. tapi nggak keluar. Maksudnya gini, kalau dia nggak jawab kan si gadgetnya nggak ngomong apa-apa. Iya. Ya. Kalau ada bapak ibunya kan, gimana nak? Ya, Apa nak? betul. Gitu kan terus sampai dia Tapi jawab. gini Kak, ada juga yang ngomong begini dok, katanya kalau di YouTube itu kan banyak banget yang bahasa Inggris. Nanti ketemu lagi mungkin bahasa Arab kan, bahasa apa gitu, Korea. bahasa Korea misalnya gitu kan. Katanya dok, itu anak itu bisa kebingungan katanya. Kalau sering dengar bahasa berbagai bahasa, bisa bikin speech delay, jadi terlambat karena dia bingung mesti betul pakai nggak bahasa yang sih mana. itu, Dok? Itu benar apa nggak sih dok sebenarnya? Nah, pada prinsipnya di awal-awal dia sebenarnya dia bisa menangkap segala macam bentuk Karena bahasa. lagi perkembangan, lagi lagi nyerap jurusnya bagus-bagusnya. Iya, cuman itu harus diarahkan. Nah itu. Itu harus diarahkan. Jadi Arah memang mana dok? Kiri kanan gimana? Dok? Harmoni kali ya, harmoni. karena memang dia nggak ngerti sebenarnya bahasa ibunya yang mana sih, yang mau digunakan, yang dominan yang mana sih. Kemudian juga kalau memang tidak diarahkan ya dia cuma sekedar bisa mengucapkan aja tapi maknanya dia nggak tahu. Oke. Oh baik. Mengenali bahasa di usia dini sebanyak mungkin boleh-boleh aja. Cuman kita harus arahkan. Yang memang misalnya yang ini bahasa Indonesia, yang ini bahasa Inggris, yang ini bahasa Arab, dan penggunaannya juga kita arahkan. Dan dominasi yang mau kita gunakan kita arahkan. Oke. Jadi ya nanti dia bisa mengaplikasikan di masing-masing di kehidupan berikutnya di masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak diharamkan nih gitu ya Nggak ceritanya diharamkan, ya. ya. Mau punya berapa bahasa pun silahkan Betul. saja. Tapi kemudian tadi diarahkan tadi dan Ya. si anak mesti tahu bahasa ibunya gitu Ya. ya. Satu bahasa yang dominan, sisanya boleh-boleh aja mau Ya. 4 bahasa, 5 bahasa. Kalau ibunya tahu sama Kalau bapaknya ibunya ngerti tahu. juga. Oh. Tapi bapak kan begini loh Kak, ada orang yang sampai tadi saya punya kenalan gitu ya. Iya, siapa nih? Enggak takut nonton. Jadi sampai kalau ada TV itu ditutup matanya. Karena dia punya anggapan katanya anak umur 1000 hari itu sama sekali nggak boleh kena screen time. Nah, screen time memang betul sangat-sangat dibatasi. Pun kalau misalnya kita kasih Diulang dok, screen time tuh apa Nah, dulu itu. jelas. Iya. waktu terpapar dengan monitor begitu Dengan ya. monitor. Monitor HP, ini HP masuk. HP, tontonan di televisi, Oke. begitu video-video. Nah, itu harus dibatasi. Dan baru boleh lihat handphone sebenarnya aman di atas 2 tahun. Nah itu kenapa atas tuh dok? 2 tahun. Kenapa? Ya. Kenapa Kenapa? nggak boleh ngeliat handphone sama sekali? Nah, karena memang itu tadi dia tidak menstimulasi bahasa ekspresif si baby.
Dia hanya menstimulasi bentuk Berarti bahasa kan gini, reseptifnya aja. Dia itu tidak menstimulasi, tapi kan dia nggak bikin sesuatu yang berbahaya kan dok? Ada bahayanya Apa, karena memang bahasa ekspresifnya nggak bisa keluar. Oh iya, kan ini kan kalau terus-terusan, misalkan ini yang paling gampang dok ya, bapaknya barangkali sama ibunya tuh agak jauh nih dok, ini kerjanya jauh lah di luar kota atau di luar pulau. Kan ketemu anaknya itu cuma lewat video call. Itu gitu. kalimat berikutnya, boleh screen time tapi video call. Karena Jadi tetap ada interaksi dua arah. Begitu. Tapi lebih ke arah bahwa dia ini nggak ada manfaatnya gitu loh dok sebetulnya ya. Yang satu arah ini nggak ada manfaatnya, bukan kemudian misalkan matanya nanti bisa berbahaya misalkan, atau badannya mesti berbahaya karena tadi gelombang radiasinya gitu, bukan ya dok ya? Ya ke arah sana pasti merembet. Dari mulai gerakan aktivitas fisik sehari-harinya kan lebih banyak duduk begitu. Sedangkan anak kan butuh ada tahapan perkembangan motorik kasar berarti juga. Tadi itu dia efek lanjutan kan dok? Efek Maksudnya lanjutannya. yang tadi nggak bergerak efek lanjutan, kemudian dia nggak bisa yang ekspresif juga efek lanjutan kan sebetulnya. Tapi kalau yang efek yang gara-gara kena radiasi ya bukan itu sebetulnya. Tapi hati-hati pemirsa, karena kebanyakan kita biasanya kemudian abai gitu ya, lupa akan lengah jadinya. Baik. Oke, dan sepertinya ini tuh Mas Bruno udah kayak pengen mau masuk gitu loh. Nah, dan kita sudah kedatangan Dr. Nur Hasanasri Hastawati, SPOG. Halo dok. Pagi. Pagi dok. Dok silakan dok. Dok, aku manggilnya apa dok? Hasta nih. Oh dokter Hasta. Dokter Hasta. Jadi tadi pasiennya udah berapa bulan tuh dok? Iya, mulai lahir kayaknya 11 bulan. Lahir itu ya? Iya. Saya pikir Bu Haji mau tausiah. Curhat dong gitu ya. Enak aja. Dok, kita ngobrol juga sama dokter, tapi masih kita selesaiin dulu yang anak ya dok ya. Karena kita merembetnya nanti pasti ke sana. Kan gini, anak itu kan dilahirkan terus 2 tahun. Kita udah kehilangan sepertiga loh. Sepertiga waktu si anak atau si bayi tersebut tuh di dalam kandungan. Nah miliknya kan sebetulnya Dokter Hasta ya. Dokter Hasta. Dokter Hasta dapat sepertiga, nanti 2/3-nya di dokter. Pertanyaan pertama, kalau dari Dokter Hasta ke dokter itu nggak terlalu bagus, misalkan nih ya, pokoknya lahir ya kurang bulan, kurang segala macam deh pokoknya. Dokter bisa ngejar nggak dalam 2/3 itu? Ya, itu dari awal pada saat kita ketahui faktor resiko harus dilakukan persalinan, itu pasti sudah disiapkan oleh dokter kandungannya. Pada saat baby lahir pun tergantung, nanti kita lihat dari mulai Apgar score kita punya, kemudian nanti setelah lahir nih apakah memang bisa dirawat ruang perawatan bayi baru lahir yang biasa atau masuk ke ruang perinatologi atau NICU. Nah itu maksudnya semua tuh diusahakan semuanya gitu diusahakan betul-betul semua kebutuhan makro mikronutriennya dari awal kita cukupi. Optimal ya? Optimal dari segala macamnya, dan bayi lahir prematur kan semua prematur, otak prematur, mata, semua organ prematur. Oke, nah ini menjawab semua yang bertanya mengenai yang prematur. Apa kalau bayi prematur ntar ujungnya stunting? Nah ini dijawab nih sebetulnya. Begitu udah tahu ada akan permasalahan, dokter anaknya pasti udah kerjanya ekstra keras deh pokoknya. Betul. Tapi kan lebih baik kalau kemudian dari awal dilahirkannya udah bagus, udah cakep, supaya nangkepnya nih betul-betul 2/3-nya tuh seoptimal mungkin. Udah gampang. Gimana caranya? Nanti dong. Iya makanya nih, ayo masih boleh banget nih nelpon ya di 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk yang di luar Jakarta 021 574 3478 dan juga via Instagram juga masih boleh di mention @haldoktertvri. Kita akan kembali abis ini, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena saat itu asik. Oke, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik, dan masih ngebahas soal 1000 hari pertama kehidupan, dan di depan saya sudah ada Dokter Hasta nih. Iya, Dokter Hasta. Lucu ya namanya. Hasta itu katanya ya dok ya, dari siput sampai ke ujung tengah itu ya dok ya. Betul ya dok ya? Iya, tapi saya nggak ada hubungannya sih. Oh iya. Kita ngomongin yang lain lah dok ya. Kita ngomongin tadi 1000 hari pertama kehidupan, sepertiganya milik Dokter Hasta nih, Dokter Objin maksudnya gitu ya. Dan Dokter Objin itu betul-betul sepertiga itu lumayan besar loh. Berarti kita mesti benar-benar hati-hati nih waktu hamil. Apa sih yang dikerjakan sama ibu hamil supaya nanti tuh keluar pas anak dilahirkan tuh yang udah optimal gitu, anaknya udah siap nerima yang 2/3 lagi. Iya. Silahkan. Mangga dok kalau ada materi mungkin. Iya. Boleh ya dikeluarkan. Nah, ini dia. Iya. Sebenarnya kalau sampai penting sampai prakonsepsi ya dok ya? Iya, karena bagian saya itu sebenarnya cuma 1/4 ya dari 1000 hari. Saya kan dari cuma 280 hari. Sepertiga lah dok, saya boleh. Alhamdulillah ya, baiklah.
Jadi sebenarnya kita tuh pengen ya kalau mau menciptakan, bukan menciptakan ya, nanti kita lahirkan anak-anak kita itu pengennya kan yang bagus banget sebisa mungkin. Nah mulainya bukan ketika konsepsi, tapi justru sebelumnya. Sebelum nikah berarti dong, Dok? Bukan, Oh, bukan lagi sebelum apa? dari sebelum prakonsepsi maksudnya. Oh. Tapi udah nikah? Sudah nikah Oh, udah nih. nikah. Jadi ini prakonsepsi ini memang kita tujukan kepada pasangan yang sudah nikah. Nah, gimana caranya supaya nih nanti sebelum hamil kita bisa mendapatkan ibu bapaknya itu Nah, optimal. berarti tuh kalau yang hamil itu jangan alhamdulillah hamil kagetan gitu, jangan begitu ya dok ya, udah persiapan gitu mau Iya. hamil juga. Harusnya begitu sama lah, kita mau puasa, kita udah siap dulu lahir dan batin, kan begitu. Betul Ya. sekali. Jadi sebegini, prakonsepsi itu berguna untuk mengidentifikasi hal-hal gitu yang berkaitan dengan keadaan ibu, ya, dengan juga keadaan bapaknya. Ini nggak cuma ibu aja ya. Nah, kadang-kadang kita suka salah. Kalau ada papa yang dibilang adalah ibunya saja. Padahal sebenarnya itu ada dua belah pihak. Oke. Ya. Konsepnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Nggak hanya kesehatan, tapi kebiasaan. Ya. Kemudian gaya hidup dan juga masalah sosial gitu yang dapat mempengaruhi status kesehatan seseorang. Gitu. Dan kemudian nanti jadi kehamilannya juga. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan perawatan prakonsepsi itu? Itu tujuannya untuk mengidentifikasi, ya, atau mengevaluasi dan kemudian kalau bisa ya, memodifikasi risiko medis yang kita temukan. Jadi ini pemirsa Gitu. ceritanya, kalau udah nikah nih misalkan, kan nggak mungkin kita berdua dong, jauh nih cerita. Kita mungkin suami Iya, ada laki-laki ceritanya, perempuan nih ya. misalkan menikah ya. Jadi ini sebelum dia hamil si perempuan, tuh persiapan dulu. Salah satu persiapannya tadi periksa segala macam itu. Jangan-jangan nanti nih ada yang punya permasalahan kalau nanti si perempuannya hamil. Nah. Jangan perempuan aja ya. Nggak, maksudnya Iya, bukan sama perempuannya laki juga. Iya, maksudnya dua-duanya gitu. Iya, iya. Ada hamil perempuan. Nanti yang denger soalnya itu. Iya, udah protes. jelas, Iya. iya. Jadi contoh resikonya apa sih, Dok, yang bisa kita cari sebelum konsepsi? Iya, misal nih ya, tentang masalah kesehatan nih ya, gampang Iya, ya. Iya, Nah, iya. Ini ada seorang perempuan yang punya darah tinggi Darah tinggi. Atau Berapa punya- meter tuh, Dok, tingginya? Oh, enggak gitu ya? atau punya kencing manis. Oke. Iya. Atau ada masalah genetik. Kalau misalnya gini dok, misalnya masih perempuannya masih muda lah dok, misalkan umur-umur ya menikahnya umur-umur 23, 25, kan cakep ya dok ya. Nah itu tuh biasanya masalah apa yang ketemunya di muncul. prakonsepsi gitu? Kalau untuk penyakit-penyakit yang hipertensi itu jarang. Tapi DM kita pernah ketemukan. Kencing manis ya? Apalagi, Iya, Dok? karena pola hidupnya kan kita sekarang udah berbeda ya. Paling sering adalah masalah sosialnya sebenarnya. Oh gitu. Iya, karena udah mulai kerja, banyak tuntutan seperti itu. Jadi kadang-kadang ada tingkat-tingkat stres yang dia tidak tahu. Itu Padahal dokter sebenarnya Hasta ngerjain juga, Dok, gitu, Dok. Ngurusin juga tuh sampai ke stresnya gitu. kita hanya mengidentifikasi awal. Oh, oke. Nanti selanjutnya kita konsulkan kepada yang lebih. kan memodifikasinya itu nanti yang Urusan, lain. iya. Gitu. Benar. Kita mencari dulu, mengevaluasi ya apa kira-kira yang bisa kita dapatkan. Jadi hamil itu untuk- nggak sesemudah itu Ya. sebetulnya Iya, gitu. seperti iya, itu. Kalau mau dapetin anak yang Yang- paling baik yang kita Yes. bisa hasilkan Iya. gitu ya. Insya Allah Lanjut, ini Dok. ikhtiar kita seperti itu. Ini ikhtiar kita, Ikhtiarnya. walaupun semuanya sih terserah Tuhan Iya, lah ya pasti ya. gitu. Ya, lanjut, Lanjut Dok. ya? Yes. Ya, ini pemeriksaan Oh, ini ya. kira-kira ya. Nah, kira-kira punya potensi penyakit sesuatu yang membahayakan nggak sih? Gitu. Ya, atau status gizinya ada yang ibunya mungkin kecil Kurus banget ya. kurus ya. Ada tadi seperti kondisi medis ibunya. Misalnya ada kencing manis kah? Iya. Ada darah tinggi kah? Ada penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Ya. Kemudian juga nih terhadap pemakaran toksin. Misalnya sekarang banyak ya, mohon maaf, ibu-ibu yang kerjanya mungkin atau bapaknya kerja di zat-zat kimia. Pabrik misalnya, Dok. Pabrik. Oke. Itu juga mempengaruhi. Oh. Mungkin kita nggak mikir ke situ. Padahal sebenarnya ada yang hal-hal seperti itu. Yang ngaruh ke kandungannya ya? Iya, ke bibitnya sebenarnya. Iya, bibitnya maksudnya. Nah, kalau kayak penyakit genetik itu yang mana dok yang biasanya paling sering didapatkan? Yang paling kan? sering, ya, begitu talasemi, ya. Nggak terlalu banyak sih sebenarnya ya, talasemi misalnya ya. Dok kalau kayak penyakit jiwa gitu dok ya kan gini, ini yang nanya itu udah terlalu canggih nih pertanyaannya. Apakah dari awal ini katanya bisa ketahuan nanti kalau misalkan si ibunya bisa nanti tuh baby blue syndrome lah atau segala macam itu? Oh, kalau untuk itu tidak. Nggak ada urusannya sama nggak itu ada ya urusan. dok? Cuma kalau penyakit jiwanya bisa. Misalnya ibunya tuh punya autis atau bapaknya punya autis, itu kan juga salah satu penyakit jiwa. Schizofren seperti itu bisa dicari. Baik dok. Ya. Merokok juga, Dok ya? Berarti Iya, kalau bapaknya ini. merokok juga bisa kena dong ya ke kandungan Iya. istrinya ya?
Jadi merokok, minum alkohol atau minum obat-obatan. Nah, ini kan berhubungan dengan lifestyle ya. Iya, iya. Nah, itu juga sangat mempengaruhi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Lanjut dok. Itu, ya. Ya. Nah, sekarang udah seperti itu ya. Kemudian akan terjadi kan suatu kehamilan, kita berharap. Setelah prakonsepsinya selesai, kita berharap ibunya hamil. Nah, dalam masa kehamilan ini biasanya itu baru dimulai dihitung. Ting. Nah, timernya mulai. Iya. Untuk menciptakan bayi yang baik. Ya. Gimana sih supaya kita bisa menghasilkan bayi yang baik? Bagaimana? Ya, harapannya gitu ya. Selain doa ini, gitu ya. Iya, pasti. Maksud setelah genetiknya udah kita benerin, Udah harapannya semua. ya. Harapannya. Telurnya udah bagus nih, kromosom dari bapaknya juga bagus atau sel telurnya udah spermanya baik, maka kita berharap dari mulai dia bertemu itu kita menjaga itu supaya dia tidak bermacam-macam ada kejadiannya. Yang pertama ya paling gampang lah, melakukan pemeriksaan prenatal. Ya. Berapa kali dok minimal dok? Berapa kali dalam kehamilan minimal dilakukan? Kalau WHO tuh hanya 4 kali. 4 kali. Dua kali dalam 1 kali trimester awal, trimester 1, 1 kali trimester 2 dan 2 kali trimester akhir. Itu WHO ya. Kalau kita biasanya setiap bulan tuh. Oh gitu. Kenapa dok? Apa karena kita lebih beresiko? Bangsa kita ini atau gimana? Iya. Karena kita mungkin atau karena emang kita ya. Ibu-ibunya aja centilan pengen periksa gitu. Yang pertama biasanya begitu. Tuh, kan anak pertama biasanya begitu ya. Cuma kalau untuk ibu-ibu yang sudah punya anak lebih banyak, 3, 4, biasanya justru udah nyantai. peduli. Iya. Gitu. Kadang-kadang dia juga haidnya pun lupa. Iya. Ya, haidnya lupa, datang kita udah datang udah hamil 6 bulan. Bu, haidnya kapan nggak tahu. Kita periksa USG kan belum tentu tepat. Padahal mohon maaf ya, misalnya ibunya bekas operasi 2 kali. Sementara kita kan harus melakukan tindakan lagi untuk menghitung timingnya. Kadang-kadang kita jadi repot. Iya. Dok, kalau USG mumpung kelihatan ya dok ya. Kan itu biasanya semua deh dok. Tiap ketemu dokter objin mau dong dilihat anaknya, pengen tahu kayak gimana gitu. Tapi sebetulnya boleh berapa kali sih dok dalam selama masa kehamilan? Sebenarnya sih tidak tertulis ya, karena dia sebenarnya ada radiasinya, benar. Cuma radiasinya itu rendah sekali, seperti mungkin mirip kita nonton TV. Radiasinya seperti itu. Aman lah ya. Jadi ya minimalis berarti ya, dok. Jadi boleh kapan, boleh berapa banyak? Boleh, masalah, kecuali kalau untuk yang misalnya memakai Doppler. Oh, itu ya, kalau yang beda. USG biasa berarti kapan aja boleh. Iya. Tuh boleh tuh kalau misalkan mau beli. Nah gitu itu dia, ya, cek sendiri ya, gitu apa kabar lihat. gitu ya, punya anak sendiri. Jangan lupa ya, Canggih kita banget. kalau bisa melakukan pemeriksaan prenatal secara teratur, terutama di trimester awal, karena itu sangat penting. Ya, sangat penting untuk kita pertama menentukan kapan sih kira-kira taksiran persalinannya. Itu paling tepat kita bisa ukur di trimester awal, terutama di 8-10 minggu. Kita jadi sebagai patokan, terutama apalagi yang mau ada tindakan seperti itu. Ya, kemudian ini sebenarnya di dalam atau di luar tuh. Kan kadang-kadang ada yang lupa ya bau GMAPS ya. Nah, jadi dia hamilnya di luar kandungan. Oh iya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang nggak tahu tuh. Bahaya banget ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya pemeriksaan pada awal adalah kita menentukan hal-hal seperti itu. Oke. Kemudian juga mengatasi keluhan. Nah, ini nih kadang-kadang nih yang paling agak repot ya. Awal-awal hamil tuh keluhannya banyak. Paling sering 80% mual, muntah. Dan mood swingnya jangan lupa, ibu bapak-bapak tuh kadang-kadang nggak ngerti. Karena kita lagi hormonnya naik turun, terutama lagi banyak gitu ya. Perempuan itu jadi mood swing. Baper deh. Iya. Kadang-kadang cepet capek, ya. Kadang-kadang jadi senggol bacok lah kira-kira dokter. Bahasa iya, gampangnya. seperti itu. Nah, kadang-kadang suami itu nggak ngerti seperti itu. Padahal sepertinya harus didampingi. Karena anaknya harus udah 1. dimengerti. Anaknya udah 7 nggak lagi lah ya dok ya. Iya. Ya, setelah mengatasi keluhan saat hamil yang diperlukan kadang-kadang mohon maaf dengan mual muntah itu kita kekurangan kan, zat-zat makanan nggak masuk, terus elektrolit atau zat-zat gizi kita tambah keluar, itu perlu ditanggulangi. Bisa bayangin kalau misalnya kita biarkan ibunya nggak bisa makan, ya terus aja berat badan ibunya nggak akan naik. Berat badan ibunya nggak naik, anaknya nanti jadi permasalahan janinnya tadi. Ya, ini nanti berhubungan dengan menjalani pola hidup sehat. Sebelum dokter pindah, pola hidup sehat itu masuk olahraga. Nah, ini dokternya nih, pertanyaannya, boleh nggak sih ibu hamil ikutan olahraga? Olahraganya tuh bukan cuma olahraga yang jalan kaki, bukan dok. Betul-betul karena memang gini, sebelumnya dia olahraga. Waktu dia hamil, boleh nggak sih nggak usah dia kurangin? Itu pertanyaannya. Kalau menurut saya sih jangan terlalu diforsir. Ya.
Nah, karena ini dua nyawa yang kita piara gitu loh ya. Kalau misalnya ibunya lifter, angkat besi, masa kita mau membiarkan ibunya misalkan seperti kalau itu? sekarang sih Zumba lah dok, misalkan biasanya juga Zumba gitu tiap hari, kadang-kadang sehari 2 kali kayak gitu ya, saking memang dia suka ya. Nah sekarang gitu ya, apakah begitu hamil jadi kemudian nggak boleh? Bukannya nggak boleh, mungkin dikurangi ya frekuensinya. Mungkin badannya memang sudah biasa. Iya. Ya, cuma kan harus diingat dia punya bayi. Yang tak takutnya kita rontok tuh. Seperti itu. Ya, Hati-hati anti loh, flag gitu. atau gimana. Itu. Jadi boleh berolahraga. Karena ada tuh dok kelas Zumba ibu-ibu molah-molah, montok-montok karena hamil semua sebetulnya itu ya. Dan emang kayaknya sih oke-oke aja. Dok, boleh istirahat dulu dok. Boleh, kita boleh. ada pertanyaan yang barangkali kita mau keluarin dulu nih dari IG. Ini Instagram. Oke, dari coba dokter. boleh dipertunjukkan, diperlihatkan dari Instagramnya supaya bisa Boleh dijawab nih ditampakkan? sama Dokter Aulia atau Dokter pelan-pelan Hasta ya. nih. Kita lihat nih. Nah, dari @wahyuana 1818 nama rumahnya mungkin ya. Dok, anak-anak yang suka angkat-angkat mainan berat, apa bisa bikin anak jadi pendek? Dan lanjut lagi nih, olahraga yang bikin anak tinggi apa Nanti sih? ya, dia pengen, dia sengaja dia bawa Mancing saya ya, langsung. gimana ya? Oke, akan saya mancing. jawab nanti setelah ini ya, tenang. ya. Oke, Dokter Gimana, Aulia Dok? dulu mungkin dok, bener Ya. nggak sih dok? Apa ya kira-kira angkat-angkat mainan berat sebenarnya Mainan juga berat itu apa ya? ya pada prinsipnya pasti kita tahulah mana yang bahaya, mana yang enggak, yang sekiranya memang kira-kira anak butuhkan dan anak tidak butuhkan begitu. Kalau angkat-angkatan mainan berat anak jadi pendek sih mitos ya, kelihatannya sih enggak. Cuman ya memang ini bukan juga betul-betul yang memang jadi faktor Penentu gitu. penentu kita membicarakan tentang anak pendek atau stunting. Yes. Jadi fokusnya bukan di anak sering ngangkat-ngangkat mainan berat, itu Apalagi sih mainan memang doang gitu ya. iya, itu Iya. mah memang kejadian di kehidupan sehari-harinya juga sangat jarang begitu. Iya. Jadi Bu Yuwana, Wahyuana kan Wahyuana. gitu ya. Jadi gini, kita kalau ngebayangin stunting itu jangan cuma mikirin pendeknya aja ya gitu. Karena pendek plus kemampuannya juga kurang gitu loh. Jadinya jangan yang dikejar cuma tinggi, sebetulnya tadi loh ada asuh yang mesti dikejar. Dok, saya malah mau tanya ke dokter. Dok, kalau anaknya buat tinggi, ada nggak misalnya gini, waktu pas hamil juga tuh Nah. ya, ada tuh dok, yang makan telur sampai 7, putihnya aja gitu ya. Nah, Itu ritual kan maksudnya. saya juga bingung, belum kalsium, makan ini pokoknya dikejar supaya nanti anaknya juga bisa tinggi, apalagi bapaknya nggak terlalu tinggi nih gitu. Itu ada melawan nggak, takdir Dok? mungkin nggak sih dok gitu, maksudnya melawan takdir Takdir. genetik maksudnya. Enggak sih, sebenarnya kalau genetik memang berperan juga ya, 50% kan dengan ini. Cuma sebenarnya kalau dari awal kita kalsiumnya mencukupi, memang kalsium bukan albumin sih ya kalau di ini. Kalau albumin kan untuk massa ototnya ya. Ya untuk pertumbuhan tulangnya kita memang butuh kalsium. Cuma Jadi kita boleh, jadi sebenarnya- betul dok ya kalau enggak dia juga kalau Oh, misalnya terlalu, misalnya sekali minum 4 tabletnya gitu, Iya, ya enggak lah, nanti itu tambah. Jadi gini, barangkali ibu-ibu yang nanya mengenai supaya anaknya tinggi dalam keadaan masih hamil, begini ceritanya. Pokoknya jawabannya adalah jangan sampai kurang. Iya. Selama dia cukup, ya udah ntar potensinya akan sampai optimal. Ya kalau Lahir bapaknya nggak nanti terlalu baru. tinggi, ya sudah dong. Kalau bapaknya nggak tinggi, ibunya nggak tinggi. Ya udah tadi makanya ada takdirnya Melawan begitu. takdir judulnya gitu ya. Oke. Kalau olahraga apa tuh? Oke, baik ya, akan saya jawab ya. Jadi Siap. saya duduk sebelah sini boleh tuh. Jadi kalau kita bicara dari segi olahraga apa, sebenarnya ada banyak mitos nih Kak ya dan dokter sekalian. Jadi yang namanya renang, basket itu sebenarnya nggak bikin nambah tinggi dari yang seharusnya. Ya kesian amat teman-teman saya tuh yang udah bikin segala macam supaya anaknya tinggi. Tapi gini, dengan anak itu kita bikin aktif, kita bisa mengoptimalkan potensi pertumbuhannya. Membedakan Oke. antara mengoptimalkan potensi tumbuh dengan tadi melawan takdir. Kalau bapaknya mohon maaf nih misalnya ukurannya mini size gitu ya, ukuran mini, ibunya juga mini, mau bikin tinggi dengan main basket setiap hari juga nggak bisa. Oke. Jadi memang yang penting kita tadi gizinya kita Ini, perhatikan. jadi berarti yang udah ring basket, udah bikin kolam renang, nggak juga mubazir loh Nggak sebetulnya. mubazir, Nggak mubazir. karena dia mengoptimalkan pertumbuhan yang memang Jadi misalkan bisa. optimalnya sampai 175. Nah, bisa dikejar sampai 175. Yes. Tapi 175 nggak mungkin Nggak, 190. 90, iya, gitu ya. gitu. Udah jelas ya ibu-ibu yang udah nanyain gimana anak saya tinggi, gimana anak saya tinggi. Dan nanti juga saya tanyakan juga ya, sebetulnya ngomongin tinggi anak itu dilihatnya dari umur berapa sih, Dok? Nah. Ada tuh yang ngomong dari umur 2 tahun, kayaknya anak saya nggak tinggi. Ya ntar dulu dong gitu ya. Nanti ya Oke. dijawab pemirsa ya, jangan kemana-mana pemirsa ya. Tetap di Halo Dokter karena nasihat itu Asik. asik. Kita masih ngomongin mengenai
mengenai 1000 hari pertama kehidupan yang ternyata tuh berguna banget buat kita semua, apalagi Betul. yang lagi hamil-hamil sekarang supaya anaknya tuh potensinya semaksimal mungkin. Makin kece dan Iya. sekarang udah ada di Instagram nih kalau Lalu nih. mau ngomong di belum? Halo Dokter karena sehat itu asik kan sampai ngomong gitu kelupaan. pemirsa. Udah Oke. ditunjukin Instagram udah Oh, ngantri baik, lagi nih baik. coba. Wah masih sama ya sepertinya dari Ibu Wildada TK Putri menanyakan kembali, Dok. Biasanya nih pada trimester pertama itu ibu hamil mual. Gimana caranya biar bisa masuk tuh nutrisinya buat si janin, Dokter Hasta? Hitung-hitungannya gimana sih Iya, Dok? tuh. Kan makan apa banyak mual Susah ya, muntah. Tapi apalagi kalau kalau- sedikit nggak kepenuhin nanti Kadang-kadang gimana? kalau lagi sebel sama suaminya makin mabok tuh. Aduh saya no komen deh kalau begitu mah. Saya nggak pernah disebelin sama istri saya soalnya. Oh, gitu Widih, ya? nggak tahu aja. bener. Memang sebenarnya itu normal ya, hampir kita bisa bilang 80% ibu hamil itu biasanya mabok di trimester awal ya. Saat ini adalah kita makan makanan yang kita bisa telan. Kadang kita nggak Seperti? bisa makan nasi, tapi kita bisa makan yang lain. Bubur maksudnya, Misalnya Dok? roti, Oh. puding, atau misalnya pengganti yang lain yang karbohidrat. Susu dong, mungkin Arem-arem susu. boleh, apalah yang bisa itu. Kadang-kadang kita harus mencoba semua memang, yang bisa ketelan. Karena Sampai dapat kadang-kadang yang paling nyaman ya, lah yang buat kitanya nyaman gitu untuk ya, perut Dok. kita. Setelah kita ketemu, makanlah itu sedikit-sedikit aja, tapi lebih sering. Oke. Gitu. Kadang-kadang emang perut kita itu sedang bergejolak, nggak bisa makan banyak, langsung dikeluarkan. Jadi sedikit-sedikit tapi Saya sering. tuh sempat punya anak kembar, pakai sempat ya, anak saya yang kedua tuh kembar Dok. Nah, beda banget dahsyat Dok yang namanya Lebih mualnya ya. anak 2 kali satu lipat sama ya? anak 2. Jadi saya setiap saya oe balas dendam makan lagi. Iya. Oe terus aja gitu kalau kata suami saya ini nggak selesai nih ya Iya, kayaknya. Tapi memang mau harus gimana dilawan lagi? dengan itu. Kita harus ngelawan perasaan itu, perasaan malas terutama ya. Iya, Kita kan kadang-kadang takut untuk muntah. Karena kan nggak sakit. enak muntah Iya, itu ya Iya. Dok. sakit banget. Cuma ya kita harus mikir lagi, Iya. anak saya dapat apa nanti kalau kita Sip. nggak itu. Jadi kita harus tetap Dok, Demi. itunya. Iya. kapan sih Dok kita boleh minum obat untuk menghilangkan mual dan muntah itu? Kalau dianya memang sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Iya, Jadi sebenarnya bisa. bisa minum obat. Tapi Bisa. aman nggak Dok untuk kandungan Aman, nih? masih aman. Obat yang anti Sebetulnya. muntahnya Anti Thailand nggak apa-apa ya? muntah. Boleh. Oh, jangan Apalagi dulu kalau anak nanti saya nggak kadang-kadang minum sampai ya. ada, Itu dia, udah, ada udah yang gini. panas ya ulu hatinya, Iya, kan iya. nggak bisa makan itu. Kadang-kadang sampai tenggorokannya juga jadi nggak enak karena dia oke. kena asam lambung. Iya, Gitu. Masa kita iya. nggak kita Tapi obatin? baiknya memang yang sesuai dengan konsultasi dokter Dok ya. Iya. Karena kan jangan sampai sembarangan minum obat Iya. salah gitu. Jangan meresepkan Konsentrasi. obat sendiri. Sendiri. Tentunya, apalagi kalau lagi hamil ya. Lagi dong. Lagi nggak- Instagram lagi. Gantian ya, Apakah aku dari yang Bu Wilda bacain lagi? ya. Masa Bu Wilda? Oh, sangken Bu Wilda Ih, lagi. dari Feni Sasmita ini aku kenal banget Iya, Dok. hai Mbak Feni. Ini adalah bagian daripada Halo Dokter yang emang lagi hamil Dok. Oke. Bagaimana cara melakukan tummy time pada bayi? Tummy time. Apa itu tummy time? Mungkin perlu dijelaskan dulu Dokter Aulia mungkin. Ya, itu jadi memang posisi baby tengkurap. Tengkurap. Ya, memang dianjurkan di masa awal pada saat baby baru lahir juga itu sebenarnya sudah boleh dilakukan tummy time dengan periode waktu yang memang Tidak tidak terlalu sama, lama ya. tidak terlalu lama. Awal-awal 1 sampai 3 bulan mungkin bisa 1-2 menit kita lakukan tummy time dengan repetisi setiap harinya dalam kurun waktu ya kurang lebih bisa mungkin 4-6 kali sehari begitu dengan kita bisa nanti memantau untuk perkembangan terutama motoriknya. Oke. Dok, yang jadi masalah gini Dok, waktu pas tummy time dia kan suka nyaman bayinya, terus tidur. Nah, Ya. kita kan, aduh bagus Nggak anaknya tega ya, tidur, ngomongnya nggak tega. Iya kan, lumayan nih istirahat gitu. Kan jadi agak lama tuh Dok, masalah nggak Dok? Ya, Bahaya? tidur tengkurap pada bayi pada prinsipnya kalau kita awasi nggak apa-apa. Jadi memang itu aman. Aman ya. Tidur tengkurap pada bayi. Hanya saja kita harus betul-betul awasi dengan kita Jadi pastikan sebelahnya kita ada ya gitu ya ada Dok? di sebelahnya, tidak ada selimut yang menutupi baby atau tidak ada bantal di sekelilingnya dan kita pastikan jalan nafasnya terbuka. Karena itu yang ditakutin ya Dok ya. Iya. Tutupan bantal atau Betul. kasur gitu ya. Betul. Jadi yang ditakutkan adalah sudden infant death. Oh, tapi kan seringnya kalau anaknya tidur, emaknya tidur juga. Nah itu yang memang Iya. lebih baik dihindari dan memang kita tidak bisa generalisasi bahwa tidur tengkurap itu sebenarnya juga baik pada baby. Karena memang masing-masing level edukasi Ini- masyarakat beda-beda. Ini Dokter Aulia menerangkan begini pemirsa kenapa? Karena memang ada perdebatan ya Dok ya. Iya. Ada yang alirannya tidurnya memang tengkurap, Iya. ada yang bilang tidak boleh. Tidak Iya. boleh. Tapi kita ngerti juga permasalahannya di mana sih sebetulnya hati-hatinya gitu ya Dok. Iya, Pokoknya iya. kalau sampai tidur tengkurap itu si anaknya ibunya mesti melek, mesti ngeliatin nih ada yang nunggu. Iya betul. Nah, bapaknya dong gantian. Gimana Ya kan bapaknya sih? kerja lagi di kantor, nggak bisa ngeliat, masa video Iya, call. tidur. Nah, Tapi gini Dok, maksudnya apakah memang tummy-time ini adalah sebuah keharusan untuk perkembangan motoriknya kah atau gimana? harus. Harus Jadi ya memang tummy tummy time harus kita lakukan. Karena ya tahapan motorik utamanya motorik kasar itu
hampir semua organ itu bergerak pada saat baby tengkurap. Tengkurap. Nah, ya kita Kepalanya lihat sekali. kalau misalnya babynya udah jeduk lagi, kira-kira dia udah mulai cranky Capek gitu, udah orangnya, mulai ya, capek ya, ya, kita balikin lagi, kita stimulasinya di atas lagi begitu. Oh, Ya, gitu. oke, udah jelas ya, udah makin jelas Udah ya. lebih jelas. Karena aku juga dulu gitu Kak, kalau pas lagi tamitan itu pasti di perutku naruhnya. Karena lebih klet kawasin juga Dan kan. kayaknya lebih empuk masalahnya. Iya juga sih, Ngaku bener sih, dong, bener-bener gitu juga. ya. Iya, iya, iya. Dok, berarti kan gini ya dok ya, kita bicara 1000 hari pertama kehidupan ini, kita udah suruh kasih kesimpulan, kasih kesimpulan. Kita bicara dengan dokter obgyn, kebidanan, terus kemudian lanjut sama dokter anak ya. Semua sih intinya asal ibunya mengikuti aturan yang udah dibuat, udah lama lah aturannya dok ya. Pokoknya di sana mesti rapi gitu ya dok, pokoknya aturannya mesti ketemu dokter minimal 4 kali atau bisa setiap bulan, itu akan lebih baik. Kalau sampai ada apa-apa, ketahuan gitu ya dok. Lewat dari dokter pindah dong dokter Aulia, mau diterusin apa? Mau Nah, dia udah siap langsung. intinya gini, kalau kita mau punya anak itu nggak asal punya anak, tapi harus benar-benar diperhatikan baik dari sebelum kehamilan, begitu sampai lahir dan sampai bahkan tadi ya 2 tahun pertama. Sebenarnya juga setelahnya harus diperhatikan terus. Tapi ini adalah menjadi seorang orang tua itu adalah tanggung jawabnya mesti besar dan memang akan menentukan anaknya akan menjadi seperti apa nantinya. Gitu. Wih, bijak banget hari ini saya. Kagum saya juga. Saya juga kagum sendiri jadinya. Tapi yang paling penting lagi tambahannya barangkali pemirsa, jangan menganggap bahwa kemudian gitu ya. Satu, pertama kan gini ya dok ya, dokter mengatakan pokoknya di 2 tahun itu udah 80% otaknya. Kita masih cuma punya 20% lagi buat ngejar, Ya. gitu kan ya dok, gitu. Tapi kalau misalkan tidak sampai ke 80%, ya jangan kecil hati, ya, kejar aja. Masih bisa. Tapi kalau bisa sih sampai di yang 80% yang optimal tadi ini dikejar. 2 tahun. 2 tahun Dan pertama. bukan cuma nutrisi, ya sayang bukan cuma nutrisi, Yes. kita tetap masih ada rangsang di sana, ada asa, asi, asu. Asu diajak ngobrol. Vaksinasi dan imunisasi. Oh iya, itu Vaksin dia. dan imunisasi sama biasa barangkali ibu-ibu di rumah jangan gampang-gampang dikasih gadget ya. Oh, Karena iya ternyata si benar. anak-anak itu dia harus belajar bukan cuma nerima, dia juga harus menghasilkan. Nah, tadi Iya. nggak dapat tuh jadinya ya dok ya kalau misalkan cuma gadget aja. Ya. Video call boleh video call. Yang penting ada interaksi Ada gitu interaksi ya. dua Oke, arah. jadi anaknya juga bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Dan Oke. seperti Dan biasa. ada anak-anak juga yang kayaknya juga optimal perkembangannya. Yang mana Mas Bruno? Ini ya, maksudnya ini? Iya. Yang optimal pertumbuhannya. Oh iya. Oke. Ini pasti harus jadi posyandu nih waktu kecil. Ingat, pokoknya semua orang itu masih ada tumbuh dan kembang. Nah, kamu tumbuhnya yang lebih kayaknya. Iya, agak ke depan ya tumbuhnya ya. Ngembang ininya ya, Oh, Dok, ya. ngembang. Makan baking soda ya biasanya ya tiap pagi ya? Enggak. Ngembang bakso nih. Sebelum nih pemirsa, sebelum dia ngasih pantun dong pasti Iya, kan. pasti, ya. Aku mau ngingetin besok itu ya, Iya. tamu kita itu agak spesial. Bukan agak lagi kali, spesial banget. Nah, pokoknya kalau ngomongin kesehatan, ya beliau nih di ujung banget nih. Kita akan Iya. kedatangan Bapak Menteri Kesehatan. Nah, Yes. yang mau punya pertanyaan silakan aja. Kapan lagi nanya langsung sama Menteri Kesehatan dijawab lagi Iya, langsung. atau ya. mungkin mau ngelamar jadi staf khusus menteri kali misalnya bisa nggak ya? Emang ada? Nggak Enggak ya? ada. Oh, nggak ada ya, staf ahli kali ya. Oke. Apalagi kan Apalagi? kita kan sebentar lagi mau mudik nih. Oh iya, benar, makanya benar banget. besok kita mau ngomongin mudik asik zamannya pandemi ya. Itu Oke. dia. Pantun jadi lupa. Yang begitu kalau di jeda Uti biasanya dulu ya, hilang. uti dulu ya, uti dulu Gimana, ya. Oke, gimana? oke. Beli kue onde ke Pontianak. Jauh. Cakep. Pulangnya naik pesawat. Mahal. Pahami periode Mas Anak supaya anak bisa tumbuh sehat. Ih, kece. cakep. Ih, Satu lagi. Alhamdulillah. Yo, Yang ini mulai. lupa nih kayaknya nih. Nah. Lupa ya? Panas nyari kepiting. Ya. Pulang ya dapat ikan piranha. Asik. Modalitas memang sangat penting. Tapi lebih penting lagi modal buat usaha. Mau modal usaha mau gimana Ngaco. usaha? Iya, Bang, ngaco ya. Bang Dok, terima kasih banyak ya Dok ya udah hadir di sini. Kurang lebih minta maaf ya Dok ya. Terima kasih. Jangan kapok ya Dok. Iya, dan juga buat pemirsa terima kasih banyak ya sudah menyaksikan Hall Dokter dan jangan lupa besok kita akan mantep banget ya acaranya. Jadi tetap di Hall Dokter karena saat itu asik. Asik. Dadah. Salam